Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan bahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai fenomena buying the invasion, ya. Nah, ini tentunya sangat berkaitan dengan event yang baru saja terjadi, di mana Israel baru saja ngebom Tehran, yaitu ibu kota dari Iran. Ya, kita lihat secara statistiknya efeknya seperti apa ke market, ya. Nah, yang kedua kita akan bahas event dari BingX. Ada banyak sekali event yang sedang berjalan. Ada welcome gift sampai 10.800 USDT dan juga ada event eksklusif antara TCI dengan BingX, ya. Tapi nanti ini di belakang kita fokus dulu ke edukasinya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke edukasinya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin untuk bagian BX-nya lebih ke review update. Ya, seperti yang sudah tahu di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, jadi semuanya for free. And how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam platform maupun exchangers, begitu. Tapi garis bawahi review, maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya, ya. Nah, langsung aja kita masuk ke buying the invasion. Jadi untuk fenomena buying the invasion ini sendiri sebenarnya bukanlah satu fenomena yang baru. Ini sudah terjadi sejak dulu. Secara visualnya kita punya dari zaman Vietnam, ya, perang Vietnam di 1964. Tapi menurut gua even way longer than that, ya, bahkan sampai masa-masa Napoleonic Wars, ya, di 1700-an something berarti itu kalau nggak salah, ya. Ya, sekitar 1700-an something menuju ke 1800, ya. Nah, itu ya lu bisa coba research sendiri, ya, apa yang keluarga Rothschild lakukan ya di masa-masa itu dengan mata-matanya, ya. Mereka ngeliatin medan perang, ya, mereka ngelihat hasil seperti apa, and basically what they're doing is buying the invasion. Begitu. Atau sebenarnya gini, ya. Buying the invasion ini adalah nama dari fenomena ini, tapi sebenarnya nggak harus invasi juga. Bisa misalkan insiden tertentu, ya. Kayak contoh di sini aja, ya. Gulf of Tonkin Incident, begitu, nggak harus invasi awal, begitu. Saat terjadi misalkan ada satu fenomena yang besar yang cukup diliput oleh banyak media, gitu ya. Nah, itu bisa membuat market drop seperti di 1964. Lalu di Gulf War ini saat US mulai intervensi masuk ke dalam perang Teluk nih, ya. Kalau buat lo yang suka nonton film, ini tuh film yang di era si itu Jarhead. Kalau lo pernah nonton filmnya si Jake Gyllenhaal tuh. Nah, itu zaman-zaman sini nih Gulf War, ya. Perang Afghanistan 2001, ya, kita tahu ya, setelah 9/11 drop, udah gitu naik setelah invasinya, begitu. Lalu initial airstrike di 2003 di perang Irak, ya, yang sama Saddam Hussein nih. Jadi Saddam Hussein 1, Saddam Hussein 2 nih, ya. Lalu Crimean Crisis, begitu. Dan yang paling baru adalah Russian invasion, ya, ini invasi Rusia ke Ukraina. Kita tahu di 2022 bukanlah tahun yang bagus untuk kripto, ya, tahun yang cenderung bearish, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di 2022 memang, ya, in general bearish, ya. Tetapi saat invasi apa yang terjadi, ya, ini di tanggal 24, ya. Saat terjadi invasi di tanggal 24, apa yang terjadi? Yang terjadi, loh, kok market malah udahnya naik. Nah, jadi even dalam kondisi bear market pun, ya, kan kita tahu secara teori cycle 2022 itu tahun bear market, 2021 itu tahun new all time high. Jadi 2021 tuh mirip seperti sekarang di 2025 begitu. Tapi buying the invasion di masa-masa bear market pun tetap ada efeknya. Nah, pertanyaan gue satu, kebayang nggak kalau ini terjadi lagi kayak seperti di 2021, seperti di 2021 instead of 2022? Nah, ini basically yang sedang terjadi sama kita sekarang, begitu, ya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini, at least for now, ya, at least for now, Bitcoin mulai menunjukkan, ya, ada potensi bisa bounce back nih. Begitu, walaupun masih belum, ya, mungkin saja masih bisa berlanjut, ya. Nah, tetapi in general saat kita beli, ya, saat kita beli the invasion, saat kita buy the invasion, yang terjadi adalah kita at least akan profit in the short term, begitu, ya. Even in bear market pun seperti itu. Nah, kebayang kalau kita lagi bull market, ya, kemungkinan besar seperti di sini, ya, seperti zaman Gulf War, seperti zaman Vietnam, ya, di mana, ya, market lagi cenderung rally ke atas, cuma dikasih kayak hambatan sebentar and then naik lagi. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena secara psikologisnya orang-orang akan panik. Wah, ya, ini ada berita perang nih, kalau begini caranya bahaya, saham saya bisa turun. Jual semua. Semua jual karena panik, ya. Nah, ya, dengan hukum yang sudah sering kita bahas, ya,
be greedy when everyone else is fearful. Nah, para smart money yang punya uang dingin akan melihat ini sebagai suatu apa? Ya, satu kesempatan untuk akumulasi. Setelah mereka akumulasi, market mulai stabil, orang-orang yang sudah jual karena panik, market udah mulai lagi recovery, mereka ngelihat, waduh, kok nggak lanjut turun? Nah, mereka masuk lagi. Nah, itu efek psikologisnya kenapa buying the invasion ini very potent. Begitu. Apalagi dalam tahun-tahun yang tidak secara statistically bear market. Begitu. Jadi, lagi-lagi, cara terbaiknya apa? Oh, kalau gitu bang, gue all in sekarang. Salah juga kalau all in. Karena kenapa? Saat buying the invasion ini sendiri, lu nggak pernah bisa tahu ini dropnya bisa sampai separah apa. Begitu, dari satu invasi, atau bukan invasi lah ya, satu event ke event lain yang masuk ke dalam kategori buying the invasion ini, bisa macam-macam. Ada yang turunnya sekaligus, ada yang turunnya pelan-pelan. Nah, jadi solusinya gimana? Lagi-lagi DCA, gitu ya. Nah, buat lu yang sudah mengikuti DCWT, ya kemungkinan besar lu sudah dapat minimum 1, 2, 3, 4. Ya, 4 posisi. Begitu. Nah, pertanyaan satu, udah dibeli belum nih? Atau lo tipe orang yang, wah jangan deh, kayaknya bakal bisa lebih dalam lagi. Hati-hati kalau seperti itu ya, karena lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu bisa sampai sedalam apa. Nah, sekarang pertanyaannya, akumulasinya, DCA-nya di mana? Lo bisa pertimbangkan untuk lakukan di BingX. Nah, kenapa di BingX? Karena yang pertama adalah di BingX ini mereka sedang ada ya event eksklusif dengan TCI, di mana lo bisa mendapatkan sampai 2.500 USDT dalam bentuk trading bonus. Dan ini untuk 50 new sign up ya. Ini very easy ya. Jadi buat lo yang tertarik dan misalkan pengen dapat 50 USDT dalam bentuk trading bonus ya, bukan untuk di WD tapi untuk bisa lo pakai untuk trading futures ya. Lo boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah. Jadi per orang maksimum itu bisa dapat 50 USDT karena kan ada 50 new sign up, siapa cepat ya dapat. Masing-masing akan mendapatkan 50 USDT dalam bentuk trading bonus yang lo bisa pakai untuk trading futures. Begitu ya, itu yang event eksklusif. Nah, tetapi selain dari event eksklusif ini juga ada banyak lagi ya. Contoh kita ambil di sini ya. Yang pertama itu ada lu masuk ke bagian rewards hub ya. Di sini akan ada berbagai macam task ya. Di sini ada yang mulai dari cuma KYC ya. KYC lu bisa sampai up to 500 USDT rewardnya. Jadi dari 20 sampai 500 USDT tergantung dari berapa tinggi si identification verification lu lakukan begitu ya. Nah, deposit lebih dari 200 USDT bisa mendapatkan lagi 2 USDT. Lalu kalau lo cumulative volume lebih besar daripada 500 USDT, spot ya. Nah, ini bisa mendapatkan lagi 2 USDT lagi rebate voucher. Lalu juga apabila lo cumulative volume sampai lebih dari 5.000 USDT, bisa dapat lagi 5 USDT bonus voucher ya. Lalu juga banyak lagi lah sebenarnya, lo bisa lihat di sini. Dan ini terus diupdate ya, dari hari ke hari akan ada. Ya mungkin nggak dari hari ke hari lah ya, tapi dari per berapa lama sekali akan ada event baru lagi yang lo bisa ikuti gitu ya. Nah, selain itu juga yang unik dari BingX ini, mereka mulai menggunakan AI ya. Dan ini pun nggak main-main ya, nggak cuma sekedar lu pakai AI doang. Di sini mereka juga ada eventnya lagi ya, bahkan AI-nya aja ada eventnya. Lu bisa pakai AI-nya dan bisa mendapatkan hadiahnya juga ya. Di sini macam-macam ya, jadi bentuknya tuh seperti kita main kasarnya tuh kalau lu pernah ke Jepang gacha-gacha ya. Lu masukin koin ya, nah lu puter dapat gacha-gachanya nih. Bentuknya persis seperti gacha-gacha dan macam-macam ya. Si bonusnya itu ada kayak 20 USDT bonus voucher, ada 15 USDT copy trading buat copy trading ya, dan banyak lagi begitu ya. Dan enaknya apa? Caranya ya tinggal lo mengikuti saja eventnya begitu. Dan bahkan ada juga event lain lagi nih selain dari yang gacha-gacha ya. Nah, selain yang gacha-gacha, misalkan lu nge-share experience lu menggunakan BingX ya untuk AI-nya ini sendiri, lu bisa mendapatkan lagi 100 USD dalam bentuk futures bonus begitu ya. Jadi ya banyak sekali yang kita bisa dapatkan di sini karena memang banyak event ya. Oke. Jadi untuk AI-nya seperti apa cara pakainya? Ya lu mau pakai di HP bisa ya. Kalau mau di HP ya simple, tinggal activate saja si account-nya, ask questions and get answers. Nah, kalau lu bentuknya di di web ya sama aja sih, lu tinggal sign up ya. Setelah lu sign up akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, lu tinggal bisa tanya aja, lu bisa tanya berbagai macam hal. Kita ambil contoh misalkan ya. Sum up the key developments of BTC today misalkan ya. Nah, lu tinggal klik saja di sini ya, lu klik, nanti dia akan keluar. Tentunya nggak harus ini, misalnya lu mau nanya what is layer 2 gitu misalkan ya. Buat lu yang mungkin masih bingung gitu, apa sih layer 2? Gua nggak ngerti layer 2 gitu ya. Nah, lu bisa tanya misalkan what is layer 2 ya. Di sini lu bisa tinggal
tanya, ya. Ya, persis aja seperti lo menggunakan ChatGPT, menggunakan lagi berbagai macam AI lah begitu ya. Nah, tetapi keuntungannya di sini adalah mereka ada eventnya lagi gitu. Semakin banyak lo kumpulkan si Bing X AI experience-nya, maka lo akan bisa mendapatkan si crystals, and then crystals-nya ini bisa lo pakai untuk apa? Ya, untuk bermain gacha-gacha di sini dan mendapatkan berbagai macam keuntungannya gitu ya. Ya udah sih, itu aja sih kurang lebih ya. Dan sisanya ya tentunya selain dari event-event yang sedang berjalan ini, lu juga bisa melakukan berbagai macam hal ya. Contoh, misalkan lu pengen trading derivatif, bisa di sini ya. Lu misalkan pengen copy trading, bisa ya. Dan di sini tentunya copy trading juga lu bisa pilih dengan berbagai macam traders. Ini gue inget banget waktu pertama kali gue bahas 2000 berapa ya? Antara 2022 atau 2023 ya, zaman itu masih sedikit sekali traders yang di sini yang lo bisa copy ya. Sekarang sudah semakin banyak dan lo bisa pilih dengan berbagai macam jenis. Mau yang high risk, mau yang low risk, mau yang medium, lo bisa ikutin semua gitu ya. Nah, selain itu juga tentunya lo bisa spot trading ya. Spot trading, lo akumulasi. Setelah akumulasi jangan lupa lo masuk ke bagian wealth and then lo earn ya. Jadi misalkan lo sudah beli BTC nih atau beli ya berbagai macam aset-aset lain lah di sini ya. Ada BTC, ETH, SOL dan lain-lain. Jangan lupa dimasukkan ke earn. Nah, nanti lo akan bisa mendapatkan yield atau simpelnya, bahasa simpelnya adalah lo dapat bunga dari kripto yang lo taruh di sini. Begitu ya. Bahkan kalau lo deposit USDT dulu aja gitu ya. Nah, pertimbangkan untuk masukkan ke flexible term gitu. Supaya apa? Supaya lu lagi nunggu nih misalkan. Lagi nunggu sampai buy limit lu mau kena ya. Nah, itu kan biasa masih ada dong sisa USD-nya. Ya misalkan lu 10 peluru nih. Nah, lu pasang buy limit 3. Berarti masih ada sisa 7 peluru kan. Nah, daripada 7 peluru itu nganggur, diem, dan mengumpulkan debu. Nah, lu boleh pertimbangkan masukin ke flexible term. And then ya lu bisa mendapatkan bunga dari stable coin yang lu belum tradingkan. Asik kan ya. Udah beli, misalkan beli BTC-nya bisa dapat yield. Belum beli juga USDT-nya bisa menghasilkan bunga. Asik ya. Oke. Itu kurang lebih gambarnya untuk Bing X ya. Sekali lagi buat lo yang pengen coba untuk menggunakan Bing X, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya. Ikutan mulai dari event eksklusifnya di mana lo bisa mendapatkan 50 USDT ya. Dan ini hanya 50 new sign up saja ya. Buat yang udah lewat 50 berarti nggak dapat lagi. Jadi ini siapa cepat dia dapat. Kalau sampai udah nggak dapat ya berarti kemungkinan besar udah lebih dari 50 begitu ya. Nah, ini tentunya bentuknya trading bonus ya, bukan buat lu WD tapi untuk ya lu pakai buat trade begitu ya. Hasil dari trade-nya menggunakan ini ya bisa profit dan profitnya ya lu bisa WD seperti biasa begitu ya. Dan juga untuk yang AI, ini AI-nya sekali lagi juga lu bisa kumpulkan si available crystals-nya ini untuk lu bisa main kayak gacha-gacha di sini dan mendapatkan berbagai macam bonus lainnya ya. Itu kurang lebih sih gambarannya ya. Nah, ini udah keluar nih ya untuk layer 2. Jadi layer 2 ada penjelasannya, semua lu bisa tanya seperti lu menggunakan AI saja. Nah, tetapi AI yang ini lebih fokusnya ke dunia kripto tentunya ya. Oke, itu kurang lebih untuk untuk urusan Bing X-nya ya. Selanjutnya kita balik lagi ke buying the invasion ya. Nah, jadi sekali lagi untuk buying the invasion ini, I know it sounds morbid, it sounds kind of cruel ya. Kita beli waktu orang-orang lain menderita, ada yang diserang. Ya, ada benernya sih, tapi gini ya. Secara statistically speaking, saat lu beli di masa-masa itu ada potensi untuk bisa profitable begitu ya. Jadi ya baik lagi kalau gue sih ya ini dari perspektif kita sebagai seorang trader atau investor saja begitu. Even in a bear market pun gitu ya, dia bisa perform well dulu at least for a couple of days gitu ya. Dua lah yang kita bisa lihat ya. Dan dua-duanya lucunya contohnya juga lagi waktu bear market. Even in a bear market pun buying the invasion still works ya. Tapi kalau dalam kondisi bear market biasanya lebih short term ya, seperti di sini nih. Wah, Rusia invasi, terjun payung. Ini BTC terjun payungnya gila loh. Ya, nggak main-main. Tuh, sampai mentoknya 20%-an. Tapi udahnya apa? Pump. Ini sehari sampai 14% ya. Nah, selanjutnya ini Crimean Crisis. Ini juga urusannya sama Rusia nih ya. Kalau nggak salah Crimean sama Rusia juga kalau nggak salah ya. Nah, di zaman itu juga lucu nih Februari lagi ya. Di Februari 2022 ya. Kita mundur sedikit lebih jauh lah ya. Nah, 2014 ya. Kita bisa di sini 2014 20 Februari. Nah, kurang lebih mirip-mirip. Lihat. Hasilnya ya udah drop, apa yang terjadi? Boom. Boom, dan bahkan ada yang sampai sehari di sini ya di Maretnya dia nge-pump 20,72% in a bear market. Ya, jadi ya at least
untuk short termnya pun dalam kondisi yang tidak ideal pun dia tetap ada jump up begitu. Nah, kebayang kalau dalam kondisi sekarang yang technically speaking secara teori cycle kita masih dalam apa? Tahun bull market. Ya sudah, tinggal disimpulkan sendiri hasilnya bisa seperti apa. Ya, tapi baik lagi jangan dengan cara all in ya, dengan cara DCA saja. Nah, DCA-nya gimana? Sekali lagi ada dua cara ya. DCA murni hanya untuk BTC saja ya. Oh, gue misalkan per seminggu sekali deh bang, gue nggak bisa baca TA, tapi gue yakin BTC oke. Ya udah, ya lo tinggal akumulasi misalkan seminggu sekali, gue nyicil BTC 1 juta misalkan. Ya terserah mau dinaikin boleh, diturunin boleh. Ah 1 juta terlalu kecil bang, gue mau 10, monggo. Bang 1 juta terlalu gede, gue mau kecilin, monggo. Tergantung lo masing-masing, bisa disesuaikan sama kantong lo masing-masing. Gitu. Ya itu, ini salah satu hal yang gue kadang-kadang suka malas denger tuh apa? Bang, nggak bisa bang, gue beli BTC, ya modal apa, ya lu enak modalnya gede begini. Ya sekarang gini gue tanya misalkan ya, kan ya enak lu bang modal bisa sekali nembak 1 juta, oke ya, mungkin menurut lu 1 juta gede, tapi lu pernah mikir nggak, mungkin buat gue 1 juta nggak terlalu gede. Nah itu juga sama, akan terus ke atas seperti itu. Gitu, orang yang misalnya kan mungkin lebih signifikan, lebih kaya lagi daripada gue, gila lu akumulasi 1 juta kapan kayanya? Gue akumulasi sekali jebret 100 juta, buat dia 100 juta kecil. Nah semua jadi itu relatif sebenarnya. Ya, nah yang penting apa? Persentasenya. Dan itu semua bisa di scale down. Begitu. So, nggak ada alasan. Dan jangan sampai lu dengan alasan seperti itu jadi ya seperti yang dulu tuh banyak orang yang sangkut parah di memes dan lain-lain. Karena ya statistiknya tidak sekuat BTC. Begitu. Boleh punya memes tapi dengan alokasi yang tepat. Jangan kebanyakan. Begitu. Ya. Dan ya sisanya setelah itu ya suka nggak suka, harus dengan DCA, itu harus dengan disiplin, komitmen gitu. Karena siapa sih yang enak beli waktu lagi masa-masa begini? Nggak enak lah ya. Sakit perut nggak? Ya kadang-kadang bisa sakit perut, walaupun kalau udah biasa sih enggak ya. Jujurnya gue udah mati rasa mungkin ya. Oh ya sudah, tinggal tunggu MA50 weekly ya. Oh ternyata mantul, ya sudah, boom, naik lagi ke atas kan. Ya jadi lagi-lagi at the end of the day, apalagi untuk para newbies, waktu berproses di dalamnya memang sakit. Tapi setelah lu ya merasakan ya upahnya dari konsistensi lu dan dari komitmen lu, ya lu akan ngerasa bahwa wah bener ya, nggak bullshit ternyata Bang Toshi. Nah ya udah gitu aja ya. Sekali lagi kita akan ingatkan lagi, main scenario DTCI adalah ya kita kuartal 4 seperti biasa ya. Mau lagi begini sama kuartal 4 post halving year, which is itu seringnya November atau Desember. Oktober belum pernah sih ya. Technically kan kuartal 4 tuh sama Oktober, tapi Oktober belum pernah sekalipun BTC di daerah situ. So fokusnya lebih ke November Desember begitu. Safety beltnya apa? MA50 weekly begitu. Kalau sampai jebol 2 kali weekly close open di bawah open dan close di bawah dari MA50, contoh seperti di sini nih. Ini jebol, open close 1, open close 2. Nah, udah seperti ini ya, 2 weekly close yang open close-nya di bawah dari MA50. Nah, udah itu tamat. Gitu. Ya jadi ya kita pakai 2, itu statistik yang dua-duanya 100%. Jadi ya udah, kalau gua selama nggak ada yang kena ya, selama si MA50 nggak jebol, tidak terjadi seperti di sini, ya sudah, tetap main scenario adalah kuartal 4 post halving year. Berapa? We don't know. Karena dari cycle ke cycle itu bisa sangat berbeda dan itu sangat tergantung dengan hype. Begitu. Semakin besar hype-nya maka akan semakin tinggi. Jadi ya udah ya, just enjoy the ride ya, komitmen aja terus DCA. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.